Mimbar. Sebelum membakar, ia sempat berusaha menutup CCTV, namun kobaran api tetap terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Baru aja kemarin ada sebuah berita seorang pemuka agama yang ditembak mati oleh seseorang yang tidak dikenal, dan pada saat itu pemuka agama ini sedang pulang sholat maghrib. Lalu muncul lagi sebuah berita seorang pemuka agama yang sedang berceramah ataupun ustadz yang sedang berceramah diserang oleh orang juga yang nggak dikenal itu siapa. Dan sekarang ada lagi berita buruk yang cukup menghebohkan Indonesia, yaitu Masjid Mimbar dibakar oleh orang yang nggak tahu itu siapa. Tapi pelakunya udah ketangkap guys, dan keterangan sementara dari pihak kepolisian adalah motifnya orang tersebut sakit hati sehingga membakar mimbar masjid. Kira-kira sakit hati kenapa ya? Kok bisa sampai membakar mimbar masjid? Oke, coba kita reaction videonya guys ya. Oke guys, kali ini aku reaction dari channel YouTube-nya TV One guys. Langsung aja aku putarkan ya. Oke, ini dia videonya. Mimbar Masjid Raya Makassar di Bontoala, Sulawesi Selatan dibakar orang tak dikenal pada Sabtu dini hari. Wow, ini di Makassar. Bukan hanya bagian belakang mimbar yang hangus terbakar, namun juga mushaf Al-Quran. Oh. Kejadian berawal saat pelaku masuk masjid dan naik mimbar. Sebelum membakar, ia sempat berusaha menutup CCTV, namun kobaran api tetap terlihat. Wah, berarti dia sadar dong karena dia menutup CCTV. Kalian tahu kan fungsi CCTV itu untuk apa? Ya, dia juga tentu tahu. Akhirnya ditutuplah CCTV itu. Coba kita ke bagian keterangan kepolisian aja ya. Yang kita lihat motifnya dia apa. Ini adalah keterangan sementara dari pihak kepolisian. Ada, kemudian motif yang sementara ini kami terus dalami adalah sementara masih karena yang bersangkutan sakit hati, selalu diusir oleh pengurus masjid apabila yang bersangkutan ini berada di dalam masjid istirahat. Oh, jadi motifnya sakit hati karena sering diusir. Wow, karena sering diusir langsung bakar mimbarnya. Wah, ini barbar banget guys ya. Begitu, Mbak. Apakah tindakan ini memang direncanakan oleh pelaku begitu, Pak? Ya, kalau kita lihat dari kesiapan pelaku melakukan perbuatan ini, ada indikasi ini sudah direncanakan. Ya, tapi ini masih tetap kita dalami. Sementara yang kita persangkakan terhadap pelaku ini adalah pasal 187 ayat 1 dan ayat 2 KUH Pidana tentang sengaja membakar. Pak, apa latar belakang pelaku? Apakah sebelumnya pernah melakukan tindak pidana lainnya, Pak? Ya, kami sedang lakukan penyelidikan lebih insentif ya terkait dengan latar belakang pelaku ini. Tetapi sementara yang kami dapatkan bahwa pelaku melakukan perbuatannya seorang diri dan motifnya hanya sakit hati, dan kebetulan memang pelaku ini tinggal di belakang Masjid Raya. Oh, jadi pelakunya ini dekat rumahnya dengan masjid ini ya, tapi sering istirahat di dalam masjid lalu diusir ya, katanya diusir dari masjid itu. Siapa yang usir juga kita nggak tahu. Apakah benar itu juga kita nggak tahu karena ini masih keterangan sementara guys ya. Nanti akan didalami lagi oleh pihak kepolisian. Yang jelas pengusiran yang dilakukan oleh pengurus masjid tersebut tidak secara cuma-cuma, pastinya ada sesuatu ataupun ada penyebab kenapa dia harus diusir dari masjid itu. Coba kita lihat wajah pelakunya guys ya, karena tersebar luas di sosial media ketika dia sedang ditangkap dan diikat di tiang listrik. Kalian perhatikan di layar, ini ada sebuah video dengan judul "Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar berhasil ditangkap". Coba kita putarkan guys ya. Waduh, ini kayaknya adegan kekerasan. Ini aku nggak bisa putarkan videonya guys. Kita lihat seperti ini aja ya. Kita cut aja. Wow, ini dia pelakunya. Wow, ini nggak bisa guys aku putarkan. Jadi kita cuma bisa lihat seperti ini aja. Oh, ini dia.
Wah, ini katanya tinggal di sekitar sana juga. Berarti harusnya orang-orang sana ada yang mengenal ini dong ya. Oke, itu tadi guys ya. Jadi ini penyebabnya sementara ini diketahui adalah sakit hati. Memang bahaya guys ya kalau masalah hati ini. Bukan hanya sekedar pembakaran. Berita-berita tentang pembunuhan juga banyak dari penyebabnya itu sakit hati. Tapi anehnya orang ini malah membakar mimbar masjid. Kaitannya apa dengan mimbar masjid? Seharusnya kalau sakit hati dengan pengurus masjid, ya seharusnya berurusan dengan pengurus masjidnya dong. Ya memang kalau masalah hati itu ya berat guys lah. Pokoknya susah lah. Karena memang kontrol manusia itu ya hati memang. Rasulullah SAW memang pernah bersabda yang bunyinya begini, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, yang kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia atau yang disebut dengan kolbu. Hal yang paling ampuh membuat kita merasa tenang hatinya ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata ketenangan hati yang didapatkan dari orang-orang yang berzikir, dan yang hanya tahu adalah orang-orang yang memang benar-benar berzikir. Dan zikir itu ibadah yang paling fleksibel menurut saya karena bisa dilakukan di mana saja, bahkan ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman kita dan ketika saat itu kita sedang terdiam, tidak berbicara, daripada diam-diam aja ya berzikir dalam hati tanpa harus diketahui oleh teman-teman kita. Bahkan ada ulama yang menjelaskan, ada ahli zikir yang benar-benar sangat luar biasa sekali karena setiap tarikan dan hembusan nafasnya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wow, keren banget. Karena ini masih ada waktu sedikit, jadi kita beralih ke berita lainnya guys. Ini cukup sadis juga karena ada seorang ibu tiri yang membunuh anaknya dengan menyewa algojo sebesar 70.000. Jadi bayaran algojonya itu cuma 70.000 untuk membunuh anak itu. Perhatikan di layar, ini dia beritanya guys, dengan sebuah judul sadis seorang ibu tega bunuh anak tiri, algojo dibayar 70.000. Saya bacakan sedikit beritanya. Seorang ibu muda di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tega membunuh anak tiri dengan menyewa algojo atau pembunuh bayaran hanya dengan 70.000. Ayah korban berharap pelaku yang merupakan istri sendiri dihukum seberat-beratnya. Wow, ini parah banget nih ini ibu tirinya. Jadi menurut berita tadi itu anak tersebut sekitar usianya 7 tahun guys, dan seorang pria, dan ditenggelamkan oleh algojo tersebut yang dibayar 70.000 itu, hingga akhirnya ya anak itu tewas. Itu pasti pelakunya hatinya sudah benar-benar kotor gitu guys ya, dikuasai oleh setan. Jadi ya nggak terkontrol lagi, akhirnya melakukan hal tersebut. Dan saya juga bertanya-tanya di bulan September ini sebenarnya ada apa ya, kok banyak sekali berita-berita aneh ya. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Ya mungkin memang karena konsekuensi akhir zaman guys ya. Semoga kita dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian video kali ini, masih akan ada lagi video lainnya akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sepriadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.